Sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Naikku hati dakon hami, hagogo on mitoktok, paluahon naman dosa, nang parjahat na bulong, inganan murahan nami, tandimi manggohii, pakedohot malu nami, gabi ulang-ulami. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, di hari Jumat 12 Agustus 2022, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati dan menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 16. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan, katakanlah seandainya seorang dari anggota keluarga kita ada orang yang menganiaya, kemudian kita datang ke kantor polisi, kemudian kita menuntut dia sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kita memenjarakan dia, bahkan kita bawa perkara tersebut ke pengadilan, dan dia diadili sehingga keluar hasil keputusan dia akan dipenjara sekian lama waktunya. Dan tidak hanya itu, bisa saja karena kita mungkin sangat tidak terima dengan perlakuan dia itu, kita akan menyebarkan berita mengenai siapa orang tersebut, mengapa dia dipenjara, dan bagaimana dia telah melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap keluarga kita. Itulah yang disebut dengan keadilan. Artinya, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau tidak sesuai dengan paham yang kita miliki, maka kita bisa menuntut dia secara hukum, dan itulah yang disebut dengan keadilan. Namun, seandainya ketika orang tersebut sudah menganiaya keluarga kita, kemudian kita tahu bahwa dia dituntut secara hukum, lalu kita mengatakan supaya dia tidak usah dihukum, dibebaskan saja, dan tidak usah dipermalukan di hadapan siapapun. Itulah yang namanya dengan istilah rahmat atau belas kasihan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Namun ada satu lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Misalnya tadi, kalau ada seseorang yang menganiaya anggota keluarga kita, dia ditangkap, lalu kita mengatakan tidak usah dia ditangkap, tidak usah dia dihukum, lalu dia dibebaskan, dan kita tidak hanya menganggap dia sebagai orang yang dibebaskan, lalu kita menganggap dia sebagai saudara, menganggap dia menjadi seorang bagian dari keluarga kita, dan bahkan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya, menolong dia, bahkan sangat mungkin sekali memberikan warisan yang jika kita memiliki warisan kepada dia. Itulah yang disebut dengan kasih karunia atau anugerah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara.
Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang nas ini hari ini, yang berbicara tentang kasih karunia, Tuhan telah melakukannya bagi kita, di mana hal yang tidak semestinya kita dapatkan diberikan Tuhan kepada kita. Upah kita sebenarnya adalah maut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Upah kita harus dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah kita lakukan. Upah kita tidak layak untuk dikasihi, harus dihukum mati, bahkan tidak dianggap apa-apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Tetapi melalui Yesus Kristus, melalui kelahiran Yesus Kristus, melalui kematiannya, dan melalui kebangkitan serta naik ke surga, kita diperlakukan Allah jauh-jauh melampaui dari di mana itu keadilan, di mana itu rahmat atau belas kasihan. Kita diperlakukan Allah sungguh sangat spesial sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Di mana Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tidak hanya membebaskan kita dari kuasa maut, tetapi Tuhan juga mengangkat kita, orang-orang yang seharusnya dihukum, seharusnya mati ini, diangkatnya, diadopsinya kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak Allah yang sangat dikasihinya. Tidak hanya itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Tuhan juga memberikan kepada kita jaminan kehidupan di masa yang akan datang. Artinya kita diberikan Tuhan, yaitu warisan yang Dia miliki, yaitu kerajaan surga yang kekal. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itulah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di mana yang tidak seharusnya kita dapatkan diberikan Tuhan, yang seharusnya kita dihukum, Tuhan membalikkan keadaan, kita menjadi dikasihi, kita dijadikan anaknya, kita bahkan diberikan warisan, yaitu menjadi pemilik kerajaan Allah nantinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kasih karunia Allah itu telah menjadikan kita menjadi umat kepunyaan Kristus. Kasih karunia Allah itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, telah menjadikan kita bahwa kita ini menjadi sangat berharga di hadapan Allah. Kita tidak dipandang lagi oleh Allah sebagai orang-orang yang terkutuk oleh Kristus, tetapi kita sudah dipandang Allah menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. Kita tidak dipandang lagi orang-orang yang harus dihukum karena Kristus, tetapi kita menjadi orang-orang yang dikasihi, yang diberikan sukacita, yang diberikan anugerah, yang diberikan jaminan masa depan yang sungguh sangat baik di masa yang akan datang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kasih karunia Allah itu melalui Yesus Kristuslah itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada kasih karunia yang kita dapatkan di luar Kristus. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia mendapatkan kasih karunia dari yang lain, itu bukanlah kasih karunia. Karena hanya Kristuslah yang menjadikan, yang melakukan kasih karunia yang demikian. Tidak ada yang lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Seorang penjahat, seorang yang harus dihukum, seorang yang harus dibinasakan, diangkat menjadi anak Allah, bahkan diberikan warisan menjadi pemilik atau pewaris kerajaan Allah kelak. Kasih karunia Allah lah yang menjadikan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menjadi kudus dan dibenarkan di hadapan Allah. Kita tidak lagi dituntut karena kejahatan atau dosa-dosa kita, tetapi kita di hadapan Allah menjadi orang-orang yang benar, yang dikasihi Allah. Kasih karunia Allah lah yang melalui Yesus Kristus yang telah menjadikan kita menjadi orang-orang yang selamat. Dalam Roma 6 ayat 7 katakan, sebab siapa yang telah mati atau dibenarkan, ia telah bebas dari dosa. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita ini orang-orang yang sudah bebas dari dosa karena kasih karunia yang dari Kristus. Mari syukuri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita cara mensyukuri kebaikan kasih karunia itu, tetap mengingat-ingat siapa Kristus, tetap mengingat-ingat apa yang dilakukan Kristus, tetap mengingat
dan tetap berpartisipasi di tengah-tengah kehidupan kita, sebagaimana Kristus yang senantiasa berpartisipasi, menolong orang baik, mensyukuri segala sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah menjadi anak-anak Tuhan, dibenarkan, dikuduskan, dan diberikan menjadi pewaris kerajaan Allah kelak. Sehingga kami ini ya Tuhan sebenarnya adalah orang-orang yang tidak layak, yang harus dihukum. Tetapi oleh karena Kristus kami dibenarkan dan memperoleh hadiah yang sangat luar biasa, yaitu kerajaan sorga kelak. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mensyukuri kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena ternyata dalam proses kehidupan yang kami lewati, semuanya itu adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan tidak menuntut kami atas dosa-dosa yang kami lakukan. Tetapi Tuhan senantiasa masih memberkati kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk melewati proses kehidupan kami, baik itu di keluarga, di tengah-tengah persekutuan kami, atau di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, atau di tempat yang lebih luas dimanapun kami berada. Ajarilah kami ya Tuhan, untuk senantiasa mensyukuri kebaikan Tuhan itu, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengerjakan pekerjaan yang kami kerjakan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi menjaga keluarga kami, baik di dalam iman, di dalam karakter, pendidikan, atau pengenalan akan Kristus. Ajarilah kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh mempraktekkan hidup orang-orang percaya, hidup orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus, sehingga ke depan ya Tuhan kami menjauhkan segala perbuatan dosa dan kami tidak menginginkannya lagi. Serta berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami ini, lindungilah. Demikian para pemimpin kami, Engkau yang melindungi, berikan hikmat bagi mereka, agar kiranya mereka memimpin bangsa ini karena hikmat yang daripada Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami ini, karena kami tahu Tuhan begitu baik bagi kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku rumah kediaman-Mu. Tinggal